Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya Hamzah, SD Negeri Balamoan 02. Saya Ika Yunitasari dari SMP Negeri 2 Lebak Siu. Saya Indah Yusmita Dewi dari SD Negeri Kaligayap 01. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi Bu Indah. Pagi Pak Hamzah. Apa kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah, kabar sehat Pak Hamzah. Alhamdulillah Bu. Bagaimana Pak Hamzah sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan sesi coaching kali ini, terlebih dahulu kita melakukan sesi pra coaching ya Ibu. Yang pertama saya akan menyampaikan perihal rubrik penilaian terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, di mana saya akan melihat tentang bagaimana alur tirtanya Ibu ya dari proses, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan Ibu sampaikan. Selain itu, saya juga akan memperhatikan tentang kompetensi apa dan prinsip apa dari coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bapak. Oke, baik Ibu. Kemudian bisa disampaikan apa saja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini Ibu. Baik, bisa sekali Pak Hamzah. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu diantaranya yang pertama hadir secara penuh, lalu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Tiga itu ya Bu, ya hadir secara penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu tentang kompetensi yang akan Ibu sampaikan. Nah, kemudian Ibu apa kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Ibu? Baik, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu hadir secara penuh dan juga mendengarkan aktif Pak. Jadi ada dua spesifik ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu hadir secara penuh dan mendengar aktif. Oke Bapak. Baik Ibu, kemudian apa indikator ketercapaian dari coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Oke, indikator ketercapaian yang akan saya lakukan yaitu di sini coachee akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami melalui proses coaching kali ini. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Dan selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching yang sudah direncanakan dengan baik ya Ibu. Semoga proses coaching kali ini bisa berjalan dengan baik dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Amin. Terima kasih Pak Hamzah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ika? Alhamdulillah luar biasa. Ibu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Oke Bu Ika, apakah ada yang ingin Bu Ika sampaikan hari ini? Mungkin saya ingin menyampaikan unek-unek lebih ke apa ya Bu, pengalaman yang kurang baik saja selama saya berada di kelas dalam masa pembelajaran saya di kelas. Saya akan menyampaikan itu, ingin saya sampaikan ke Bu Indah. Oke, baik Bu Ika. Lalu dari pertemuan kita siang hari ini, apa sih tujuan yang ingin Bu Ika capai dari perbincangan kita siang ini, Bu? Saya berharap setelah nanti kita melaksanakan perbincangan, saya bisa mendapatkan mungkin solusi atau sedikit pencerahan ya Bu atas permasalahan atau unek-unek yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Lalu kalau boleh tahu sebetulnya Bu Ika ada masalah apa? Begini Ibu, mungkin selama di kelas ya, yang paling ketara itu akhir-akhir ini Bu. Akhir-akhir ini siswa di kelas saya
Ini terutama sekali ini kelas 8 Bu. Nggak cuma satu kelas, mungkin 2 kelas. Dari 2 kelas yang saya ampu di kelas 8, fokus mereka saat pelajaran itu terlihat sangat berkurang. Kebanyakan mereka malah lebih sering ngobrol ketika sedang dalam pembelajaran saya. Ini yang sekarang ini menjadi beban pikiran saya itu Bu. Oke, jadi permasalahan dari Bu Ika berkaitan dengan kurang fokusnya anak didik dari Bu Ika ya? Ini kurang fokus, lebih cenderung untuk ngobrol sendiri ketika dalam pembelajaran. Oke, baik. Lalu Bu Ika, menurut Bu Ika setelah kita melakukan perbincangan pada siang hari ini, apa sih ukuran dari keberhasilan Bu Ika? Ukuran dari keberhasilan, saya berharap nanti ketika kita melakukan perbincangan ini, jelas perilaku siswa di kelas mungkin bisa lebih baik nih Bu. Nggak, ya setidaknya ada sedikit perubahan juga, serta merta ketika dalam pembelajaran melakukan hal seperti itu, maksudnya untuk hidup sendiri dan tidak fokus nih. Luar biasa sekali, saya juga sependapat dengan Bu Ika ya. Lalu menurut Bu Ika, dari permasalahan tadi Bu Ika yang sudah disampaikan Bu Ika ya, kalau diukur skala 1 sampai dengan 10, di mana sih posisi pencapaian tujuan yang telah Bu Ika lakukan? Berarti untuk saya nih Bu, untuk saya sekarang, saya dalam menangani siswa-siswa dengan keadaan seperti itu, mungkin saya masih berada di posisi 6. Dengan tindakan-tindakan saya dan perilaku siswa yang masih seperti itu, saya merasa masih dari skala 10, mungkin itu 5. Lalu menurut Bu Ika, apakah ada keinginan untuk meningkatkan skala tersebut? Tentunya Bu, saya ingin lebih baik dari apa yang sedang saya terapkan, bukan diterapkan, tapi adanya di posisi saya sekarang, saya pasti ingin lebih baik lagi. Oke, lalu menurut Bu Ika sendiri, kekuatan apa sih yang bisa Ibu Ika lakukan untuk siswa Bu Ika tadi yang kurang fokus ya dalam pembelajaran? Kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan? Kekuatan, kalau misalkan kekuatan dari dalam diri ya Bu, yang jelas kalau saya harus mampu mengevaluasi diri dulu. Mungkin siswa melakukan hal seperti itu bukan serta-merta karena dari diri mereka, mungkin ada faktor eksternal juga. Mungkin saya akan merefleksi diri saya sendiri terlebih dulu, kenapa siswa saya bisa melakukan hal seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ika. Lalu menurut Bu Ika dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Ika, apakah ada hambatan ataupun gangguan mungkin yang dapat menghalangi Bu Ika dalam mencapai tujuan Bu Ika tersebut? Hambatan, kalau hambatannya mungkin karena ini refleksi diri ya, saya harus benar-benar mampu untuk menggali apa yang kurang dari dalam diri saya harus benar-benar bisa menggali. Jadi hambatannya mungkin juga bisa muncul dari diri saya sendiri juga. Baik, lalu Bu Ika, menurut Bu Ika sendiri, apa yang akan kita lakukan rencana ke depan? Rencana ke depan untuk membuat siswa saya bisa lebih baik lagi di dalam pembelajaran saya. Jadi dengan refleksi saya ingin coba meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Mungkin bisa dengan saya menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, mungkin lebih melibatkan siswa secara aktif, dan juga mungkin saya bisa mencoba untuk mencari atau membuat media pembelajaran yang atraktif, yang menarik, jadi mereka tidak fokus kepada obrolan sendiri tapi lebih fokus ke materi saya. Oke, luar biasa sekali rencana yang telah Bu Ika rencanakan ya untuk mencapai
tujuan yang Bu Ika inginkan. Lalu apakah ada rencana yang akan diprioritaskan menurut Bu Ika mungkin dari beberapa rencana yang sudah disampaikan Bu Ika tadi? Rencana yang saya prioritaskan yaitu mungkin yang paling ingin saya lakukan sekarang yaitu mencoba membuat pembelajaran yang menarik itu. Oke, luar biasa sekali, setuju. Saya juga sangat setuju dengan rencana Bu Ika yang semacam itu. Baik Bu Ika, lalu apakah ada strategi yang akan Bu Ika terapkan terhadap siswa yang menurut Bu Ika tadi tidak fokus dalam pembelajaran? Strateginya untuk yang tidak fokus, jelas saya mengaplikasikan pembelajaran yang menarik, tapi terlebih lagi mungkin saya bisa mengondisikan tempat duduk terlebih dahulu gitu. Bagaimana caranya biar anak-anak yang tidak fokus bisa saya lebih pantau dengan mengondisikan tempat duduk. Jadi mungkin yang karena biasanya sumber mereka tidak fokus itu karena ngobrol dan biasanya ada di belakang, mungkin akan saya rolling. Oke. Baik, lalu Bu Ika, rencana tersebut kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan? Secepatnya. Untuk waktu saya ingin melaksanakan itu secepatnya karena harapan saya adalah mereka bisa secepatnya juga kembali fokus dalam pembelajaran. Apakah ada target waktu untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut, Ibu Ika? Target waktu, kalau target waktunya saya ingin secepatnya, tapi kalau saya memancang waktu harus dalam sekian kali pertemuan tidak bisa begitu. Jadi secepatnya mungkin saya akan melaksanakan mencoba memperbaiki kondisi kelas saya. Oke. Lalu Bu Ika, dalam hal ini, dalam rencana yang Ibu Ika rencanakan tadi apakah ada pihak-pihak yang mendukung Ibu Ika dalam mencapai tujuan tersebut? Pihak yang mendukung, jelas saya butuh dukungan penuh dari siswa agar mau melakukan mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah saya rancang agar memfokuskan mereka kembali dalam pembelajaran. Oke, lalu setelah tujuan ini bisa terlaksana nih Bu Ika, apakah tindak lanjut ke depannya itu bagaimana? Tindak lanjut ke depannya, kalau misalkan saya sudah berhasil untuk membuat siswa fokus kembali, tentu saja saya akan lebih mengoptimalkan lagi proses pembelajaran saya. Jadi mungkin saya bisa bercermin dengan kesuksesan yang telah terjadi, saya bisa menerapkan tidak hanya di kelas yang sedikit bermasalah tadi, tapi juga di kelas-kelas yang lain. Barangkali bisa menjadi sebuah metode yang membuat siswa mampu untuk fokus dalam belajar. Luar biasa sekali. Baik, Bu Ika, saya rasa untuk perbincangan kali ini saya cukupkan karena menurut saya dari perbincangan kali ini setelah tadi Bu Ika di depan mengalami sebuah masalah tetapi setelah kita berbincang tadi Bu Ika dengan sendirinya dapat menemukan solusi ternyata secara tidak sadar. Alhamdulillah sekali. Lalu Bu Ika, menurut Bu Ika nih, setelah perbincangan kita dari awal sampai akhir, menurut Bu Ika apa sih kesimpulan dari obrolan yang sudah kita perbincangkan siang hari ini, Bu? Dari apa yang kita perbincangkan hari ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa saya membawa masalah ini obrolnya, tetapi ternyata saya juga punya solusi Bu. Bisa solusinya mungkin dari yang saya ingin implementasikan ternyata itu juga solusi Bu. Sekali. Kesimpulan pembicaraan ini saya merasa ada masalah, ada solusinya juga. Ternyata Bu Ika tidak hanya mendatangkan masalah tadi dari perbincangan kita ya, Bu Ika juga dengan sendirinya bisa memberikan solusi sendiri seperti itu ya. Masya Allah sekali. Oke. Sudah sedikit belum ya Bu Ika?
lebih baik dari sebelumnya. Oke Bu Ika, saya tunggu kabar berikutnya dari rencana-rencana aksi yang sudah Bu Ika tadi sampaikan. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana, bisa lancar dan juga sukses ya untuk bisa membuat anak didiknya bisa lebih fokus, ya, bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik juga untuk anak. Menurut saya cukupkan untuk perbincangan kali ini ya Bu Ika. Oh iya Bu, terima kasih sekali, ini sudah dibantu untuk sedikit membuat perasaan saya lega, bahkan nggak sedikit lagi jadi lebih lega gitu. Sama-sama Bu Ika, ini juga sebuah pembelajaran buat saya juga ya, pengalaman juga buat saya. Barangkali mudah-mudahan sih jangan, barangkali tetapi kita sebagai guru pasti menemui hal semacam itu ya Bu Ika. Nah, saya sebagai guru juga ketika ke depan mendapatkan permasalahan seperti itu, mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan sesuai dengan rencana Bu Ika yang tadi sampaikan ya Bu Ika. Bu Ika, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan ya Bu Ika. Saya akhiri Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Hamza. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Hamza. Alhamdulillah ya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Nah, baik, selanjutnya kita masuk dalam proses pasca observasi ya Ibu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ya Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan untuk mengembangkan indikator ketercapaian saya yaitu di sini saya melakukan coaching dengan alur Tirta Pak Hamza, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Baik Ibu, berdasarkan hasil observasi tadi, saya sudah memberikan beberapa catatan tentang proses coaching Ibu, di mana proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta yang ada ya. Kemudian Ibu juga sudah memasukkan kompetensi yang sudah diperlukan dari proses coaching. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari proses coaching kali ini Ibu? Baik Pak Hamza, jadi di sini saya ingin terus menggali pemahaman saya terhadap proses coaching sehingga dalam implementasinya nanti dapat lebih baik Pak. Jadi bisa lebih baik dari coaching berikutnya ya Bu. Betul sekali Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu ya untuk Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum